Sesuai konsep, ingat kalau ngelawak itu harus pakai konsep dan harus tahu misi. Betul. Terutama misi ya. Jangan kita ngelawak aja, harus ada misinya. Ya kalau kita ngelawak aja ada ceritanya. Betul. Ntar begini ya, kan gitu kan. Itu namanya misi. Nah, satu kita natural mainnya. Tanpa ada, kalau nggak lucu jangan dibuat-buat. Nggak bagus. Kan yang namanya penonton. Jangan salah, penonton yang sekarang pinter-pinter. Zaman dulu gue seperti itu. Jadi natural mainnya. Nah, kalau sekarang beda pelawak sekarang. Maksain ya? Maksain. Nggak lucu dilucu-lucuin. Ketemu lagi sama gua Dwi. Gua di podcast pertama gua di Ngobrol Blak-Blakan. Tema gua hari ini gua mau ngebahas komedian Indonesia, yang dimana gue pengen mengulas sosok komedian senior yang tentunya nggak asing lagi nih di malang melintang di dunia entertain, di komedian. Siapa dia? Nih dia. Demplon bener. Wah, kalau gitu gue bisa dong. Kata nyokap gue lahirin nyungsang. Bang Haji Mastur. Nah, ini Mas Dwi ya. Ya, benar. Ketahu gue ada bacanya. Bang, nih kita ngobrol-ngobrol biasa nih ya, ngobrol-ngobrol ablak lah. Apa nih? Tentang abang nih dulunya nih. Perjalanan karir abang di dunia komedi, di dunia entertain gitu. Kesan-kesannya gimana, asam manis pahitnya di dunia entertain itu dari awal seperti apa? Boleh ceritakan Bang ya dari awal nih. Kita awal dulu di dunia panggung ya. Iya, boleh. Awal di dunia panggung itu saya kira-kira umur 10 tahun. Masih ikut-ikut dari abang saya. Awalnya terjun ke dunia panggung itu Bang Haji Mandra dan almarhum Pak Mas ya. Nah, saya ada ikut, memang turunan saya ini turunan seni semuanya Mas, dari mulai kakek, nenek sampai bapak gitu, sama ibu, mama gitu. Jadi saya ikut-ikut awalnya ya memang belum bisa dikasih tugas saya waktu di panggung. Masih cuma ikut-ikutan aja ya. Ya, namanya kita masih anak kecil belum ngerti lah. Tapi di situ yang namanya abang saya nggak pernah nih gue main liatin, enggak. Jadi di situ abang saya punya prinsip, lu kalau pengen bisa perhatiin orang kerja. Nah, karena apa? Waktu saya ngikut manggung itu orang tua saya udah nggak ada. Jadi antara orang tua saya Haji Naih bin Jiun dan almarhum Haji Bok itu adik kakak. Gitu. Jadi diserahkan bapak saya nih, lu urus anak gua, lu didik anak gua di dunia topeng. Lu yang bimbing ya gitu biar jadi anak gua. Mungkin ada pesan seperti itu. Ya, ikutlah. Nah, itu saya belum jadi apa-apa. Masih megang musik saya. Selama kurang lebih ya setahun lah. Sampai mas saya bilang, "Lu kalau ikut-ikut aja kapan bisanya? Kapan lu bisa majunya?" Disitulah saya berpikir, wah iya benar. Kalau kita ngikut-ikut doang kagak bisa apa-apa kan. Nah di situ abang saya nggak nanya gimana, perhatiin orang kerja, oh gini. Akhirnya suatu saat abang saya nggak ada, saya gantiin. Yang namanya lipat gandes, tau nggak? Yang pakai kudok ini. Iya. Saya di situ gantiin. Tak main semampu saya, sebisa saya. Pokoknya nggak apa-apa dah, kita kopi dah omongan dia. Dasarnya kan kita ikutin. Alhamdulillah berhasil. Tapi memang udah ada turun-temurun darah kesenian yang udah ada ya. Ya. Nah, ikut panjang lebar semuanya sampai satu saat saya ada tawaran, abang saya ada tawaran dibikin grup lah kayak Mario Warkop di sinetron yang masih di bawah umur. Kalau nggak salah waktu itu sutradaranya Pak Kusno Sujarwadi di Gramedia Film. Kalau nggak salah ya Pak Gramedia Film, saya lupa. Di situ ikut saya main syuting. Waktu itu jatuhnya bulan puasa di puncak. Iya. Nah itu pemainnya, peran utamanya awal-awal Gusti Randa. Dibantu bintang tamunya, pendukungnya Haji Rano Karno. Nah, main di situ kelar.
Nah waktu itu kan Mbak Melinda punya PH, namanya Gramedia. Nah itu dia minta abang saya. Abang saya lagi sibuk sama yang lain syuting. Diserahinlah saya. Udah pakai adik gua aja dah, siapa? Master. Oh gitu. Bisa nggak? Ya bisa, lo ngeliat dia sama ngeliat gua, ngeliat gua juga sama ngeliat Master juga ngeliat gua katanya. Iya. Gitu. Ya coba deh Bang Haji katanya suruh datang ke kantor. Kabarin saya datang ke sono. Akhirnya lama-lama udah main di situ deh. Yang awalnya saya dulu bikin transportasi. Kuantas Buna itu waktu zamannya baru keluar dulu Kopaja namanya. Yeah. Itu sponsornya itu. Main saya sampai masuk yang kedua Gerhana. Kalau boleh tahu nih, Bang, siapa panutan Abang selama di dunia entertain, di dunia seni komedi ini? Siapa menurut Abang ini? Ada kalangan dari lingkungan keluarga atau dari luar keluarga gitu? Ya terutama keluarga. Keluarga ya? Saya untuk dunia entertain ini yang banyak kebimbing, baik itu syuting layar lebar maupun sinetron, terutama sinetron ya, itu abang saya yang kebimbing. Jadi setiap saya tampil di TV, di sinetron maupun layar lebar itu selalu dicek sama dia. Dipantau tuh. Pantau tuh sama dia. Nah, suatu saat dia lagi main Didul kan. Nah itu dipantau sama dia. Saya dipanggil, nggak lama, setelah berapa hari saya dipanggil, dia kasih tahu, lu tuh main belum bener gitu ya. Belum bener lo main. Karena apa? Mata lu masih kosong. Main itu skrip jangan dihafal, dimengerti. Jatuhnya penjiwai, hayati, resapi. Lu pernah jadi apa? Maaf, soalnya lu pernah jadi duit ya, orang Betawi. Lu baca karakter duit kayak gimana? Nama lu buang, jadilah duit. Gitu. Umurnya berapa tahun, karakter seperti apa, sifat seperti apa, lu masuk ke situ. Nanti akan nyatu ke diri kita. Gitu. Mata lu jangan kosong. Penjiwaan. Wah, sebulan mas saya digembleng. Alhamdulillah saya dengerin pakai sampai sekarang. Jadi nggak main-main ya? Nggak main-main. Bener-bener. Saya di entertain begitu. Kalau lu komedi sama. Ngajarinnya lu pengen bisa, lu perhatiin orang kerja. Jadi prinsip sendiri. Punya prinsip, dia nggak pernah ngajarin, nggak pernah bilang orang nih gue gimana liatin, enggak, karena gitu dia. Kalau pengen bisa lo perhatiin, gitu aja. Jadi kita yang punya prinsip, punya keinginan gitu. Jadi sosok Pak Haji Mandra ini sebagai kakak nih selalu ngeliatin, mentorin dari jauh kurang lebih seperti Betul, itu ya. betul. Dia selalu mantau adik-adiknya ini. Ya, jangan sampai kerjaan lu sia-sia. Jangan sampai lu ibaratnya lu kerja capek-capek nggak ada hasil. Bahwa saya gitu. Sebaik mungkin lu harus bisa. Nah, kalau main sinetron atau main film, lu memang ada gua. Siapapun bilang lu mirip gua. Tapi lu ya lu, gue ya gua. Jangan lu ngikut gua. Gitu. Itu lu sendiri, lu harus punya pendirian sendiri. Gitu. Karakter sendiri. Karakter sendiri, lu cari karakter lu seperti apa. Lu harus punya omongan yang menjadi ikon. Apa ikon lu? Kayak gua, karena pengen ngacir, itu ikon gua. Nah, lu cari sendiri yang kira-kira ngepas dengan dialog situ, ya. Nggak apa-apa lu ngomong sutradara nih, kayaknya kalau buat di bahasa Betawi bukan begini. Bagaimana kalau saya rubah tapi mirip? Lu cari. Kalau yang saya inget tuh dari jargonnya kakak ya, Pak Haji Mandra, sombong amat. Nah, itu gitu. kemarin. Itu kemarin ya? Kemarin. Sini ya? Nah, pasti dulu udah berapa episode. Tapi awal-awalnya dia kan lain. Apa yang ngacir? Itu kan di situ. Aduh, ngebut amat sih kan gitu. Iya. Dia beda dicari sama dia. Apa yang ngacir? Itu kan ngacir kenceng bahasa. Menurut abang sosok Bang Haji Mandra itu di mata abang gimana sih? Kalau menurut saya, sosok abang saya Bang Haji Mandra ini orangnya luar biasa. Ininya. Dia kalau bikin naskah, bikin cerita, ide itu ada aja. Dan dia nggak pernah habis idenya, nggak pernah habis akalnya. Orang-orang yang belum punya, dia udah, ya contohnya kayak gini lah. Dia udah ngeluarin, deng, ditiru sama orang, dipindah lagi. Deng, ditiru orang, diambil, dipindah lagi. Idenya itu nggak pernah habis, mas. Itu yang saya salut sama dia. Yang belum bisa saya pelajari seperti itu. Tapi alhamdulillah sih dia yang namanya sosok seorang Haji Mandra ini luar biasa. Untuk dunia acting,
untuk dunia panggung. Kenapa abang milih sebagai komedian bang? Kalau boleh tahu. Ya kembali lagi ya masalah karakter. Kembali lagi masalah yang saya bilang tadi. Kita kan menilai seseorang itu dari face. Lu cocok nggak wah si peran ini? Kan nggak mungkin kita peran anak ABG yang lugu yang cool kita kasih komedi. Belum tentu mampu. Karena apa yang namanya komedi ini kaya dengan improv. Betawi ini kaya dengan improv. Manggung. Coba Mas perhati ini namanya Lendong dengan topeng mana ada pakai skrip. Mengalir gitu Mengalir, aja. tergantung sutradaranya yang mengarahkan. Sutradara ceritanya ini semua pitung. Lu jadi ini, jadi ini, jadi ini. Dibilangin lu harus begini, begini. Kayak gitu, nanti kita ngalir sendiri. Sesuai dengan peran gitu. Jadi yang namanya komedi ini gak gampang. Suka duka selama karir abang nih apa sih bang? Wah, suka dukanya banyak banget Mas ya. Kalau di dunia syuting di entertainment itu saya awal masuk mungkin kameramen Mas Dwi ini pernah satu grup sama saya satu lokasi. Ya mungkin mereka juga tahu. Ya awal-awalnya saya syuting itu yang mulai booming dan naik di Gerhana. Gerhana, betul. Ya suka dukanya gitu. Kita bikin promo itu sangat luar biasa. Memang bener ya. Sutradara itu menggarap sesuatu judul itu Nggak main-main. nggak Ya? main-main. Nggak main-main. Jadi waktunya itu dia benar-benar cari yang bagus, yang terbaik gitu. Saya syuting tuh awal-awal bikin promo itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 pagi. Moving langsung ke Priok. Ya itu suka dukanya. Ya itu baru kita nunggu di pantai. Baru tidur-tiduran nunggu adegan yang lain bukan giliran kita nunggu pantai. Bayangin Mas tidur di pantai setengah jam, angin kencang gimana? Masuk angin gak gua? Sama Pierre, sama si Diki ya, yang jadi peran Urip, Diki namanya Urip. Tidur gua di pantai, yang lagi syuting, sama Bang Toro Marken. Almarhum tuh ya? Almarhum. Ampun, Toro Marken kan dia mah mobilnya udah kayak mobil diskotik dia mah. Itu pakai sound gede banget. Iya. Di satu kotak itu bagasi belakang tuh sound semua. Dibikin lebar lu kayak akuarium. Setel mau dicegal. Dangdut emang bukan barat. Setelahnya. Itu baru nungguin Mas itu. Ya kita kan begini. Ya inilah yang namanya saya bilangin sama teman-teman ya. Kalau ingin terjun ke dunia film. Menjadi seorang entertain itu jangan ragu-ragu. Ya. Kalau mau terjun sekalian. Ya. Kalau enggak jangan. Kalau nggak sanggup. Karena apa? Yang namanya kita ingin jadi seorang pemain film atau pemain sinetron atau pemain seorang entertain itu harus benar-benar yakin. Jangan megang dua cabang Mas. Dalam arti gini, kita kerja atau pengen ikut itu. Kalau ragu mendingan jangan. Jadi ntar ono kagak ini kagak berantakan, kan. Iya berantakan kan. Ya kalau mau terjun sekalian kayak anak saya. Ayo dia kerja aja berhenti sampai sekarang dia ikut film. Fokus ya. Fokus ke situ. Satu. Saya kasih waktu Mas, lu mikir dulu seminggu. Dia kasih seminggu jawabannya ya itu dia akhirnya berhenti kerja. Dimasukin. Maaf. Yang namanya seorang artis ini nggak ada pensiunnya Mas. Betul. Ya, nggak ada kayak orang kerja di pabrik di kantor segala macam, ada pensiunnya. Dan waktu pun beda. Betul. Waktu pabrik kantor ada waktu jam 8 sampai jam 5 sore pulang. Film nggak bisa begitu. Kadang-kadang di calling pagi kelar malam. Malamnya kita nggak tahu jam berapa. Di calling malam kelar pagi. Ada juga dari pagi ketemu pagi. Betul, Nah, gitu. betul. Nah ini seorang artis harus kuat. Kadang jarang pulang ya. Kalau syuting jauh. Kameramen saya jarang pulang nih. Emang bini nggak ada? Dia pulang kemana? Rumah dia bingung di mana rumahnya. Gitu. Jadi seorang kalau ingin terjun ke dunia entertain jangan ragu ya. Gitu. Harus benar yakin, gue harus yakin. Dan jangan mengandalkan apa sih namanya? Kita dikasih pengarahan nih. Jadi si orang pemain harus aktif. Jangan dikasih pemain sutradara begini, oke ikutin, tapi lo punya kreatif. Betul. Gitu. Jangan pas begini aja lo. Kalau emang apalagi nggak mampu di komedian jangan dah. Jangan coba-coba. Ini adanya apa garing. Garing betul. Gitu. Ya kan sekarang banyak yang maksain tuh. Nah, itu. Hebat, Ye. Itu belum masuk ke situ kan? Belum. Nah, ya ntar. Belum. Iya, kayak gitu ya. Sahabat-sahabat teman-teman nih kalau pengen terjun ke dunia film, jangan ragu-ragu. Harus pilih yang benar, yang udah benar-benar yakin lu kemari. Ambil, kalau enggak mendingan jangan. Oh. Nah, ya.
Dengerin tuh. Dengerin ya. Ini mas saran aja ilmu dari saya karena saya memang dari dulu. Kameramen tahu tuh. Orang yang menurut abang paling berjasa dalam karir abang selama ini itu siapa? Ya tetap. Balik lagi. Balik lagi ke Bang Haji Mandra. Dia yang saya bilang semua selama orang tua saya udah meninggal, dua-duanya sebagai pengganti orang tua dia. Keluarga saya, adik-adiknya, sampai kakaknya pun dia yang membimbing. Gitu. Jadi yang berjasa sama sekali untuk di dunia entertain, di dunia film segala macam dia yang bimbing adik-adiknya, termasuk almarhum Omas. Gitu. Yalah. Total berapa bersaudara bang? Semua 7. 7. Yang meninggal 2 gitu. Jadi kalau dihitung dari awal dari 7 kalau masih hidup. Yang total terjun di dunia entertain itu? Nah ini urut dari 5, 6, 7. Oh gitu. Haji Mandra umur anak kelima. Haji Omas Wati almarhum 6, saya 7. Bungsu sih jatuhnya. Bungsu. Nah, dari 7 bersaudara. Gitu. Jadi kayak mau boleh ngatur jadi ya. Dari 5, 6, 7 gitu. Kalau boleh tahu apa aja bang film yang pernah abang perankan selama ini bang? Ya kalau film ya yang selama saya ikutin satu yaitu tadi dari awal nih ya. Dari awal? Nah, itu layar lebar awal syuting yang masih di umur. 2 Suster Ngesot. 3 Kesurupan, Kerasukan lah kasarnya dulu. Sama apa lagi itu kemarin ya. Kemarin-kemarin ini lupa banget ya. Bukan Rumah Gadang. Lupa banget. Pokoknya satu lah Padang nih, Simpel Padang. Ya. Padang itu. Nah itu yang sinetron, ya itu awalnya transportasi, yang kedua gerhana, banyak lah kemarin dah. Lupa saya. Banyak banget, saking banyak gue lupa. Banyak banget ya. Iya, ya kurang lebih ada 450, 400 berapa dah? 400, 700 banyak dong gua. Lupa pokoknya yang melekat di hati ya gerhana. Sampai sekarang gitu. Siapa sih yang nggak kenal ya? Iya, Bang Mastur itulah. tuh di film Gerhana tuh. Itulah. Sampai kalau teman kita Peggy nggak buru-buru berumah tangga masih bisa dibikin layar lebar kali. Emang dulu rencana mau bikin begitu, cuman mentok waktu itu dia masih kuliah. Lagi ribet bikin skripsi jadi nggak sempat bikin. Hal apa aja bang yang bisa bikin abang konsisten dan kalau dibilang sukses sampai sekarang? Alhamdulillah kita semua faktor nasib ya. Nah saya dunia film segitu banyaknya kan banyak ada orang beda-beda bisa jadi sukses kan. Di ini nggak maju, di ini maju ya. Contoh kayak abang saya kan layar lebar segitu banyak ya mentopnya di Idul kayak gitu. Film saya sinetron saya banyak mentopnya di Gerhana. Nah gitu kan. Jadi ya yang melekat di dunia entertain di sinetron ya itu Gerhana gitu sampai sekarang gitu. Kesibukan selama ini selama pandemi itu apa aja bang, abang? Aduh gue gak bisa ngomong apa-apa. Ya kesibukan gue masalah pandemi begini ya begini aja lah, kita ngalir aja lah ya. Iya karena kita kalau diceritain mah sedih ya? Sedih banget. Sedih banget soalnya yang sedih bukan gue doang, rame-rame. Kalau gue sendiri mah enak amat. Iya soalnya kita perhatiin ya toko-toko banyak yang pada tutup, pada bangkrut kan gitu. Lapangan kerja juga istilahnya banyak yang kepada kagak kerja. Yang kerja aja diberhentiin gitu ya. Ya banyak lah. Mana lagi ada yang mau kawin. Nah itu kan? Apalagi yang istilahnya mau berumah tangga. Enak-enak kerja tahu-tahu berhenti. Kan itu sedih itu namanya. Ya berarti kan bukan gua doang yang sedih. Iya benar. Iya. Kalau itu gua nggak tahu gua dah. Kalau situ gua nggak tahu dah. Ya. Yang tadi rokok bungkusan jadi rokok lintingan. Masing-masing itu menurut saya dah. Kalau masalah itu mah, gue no comment. Ya, jadi kesibukan gue sehari-hari ya kadang-kadang gini mas. Jadi selagi kita menunggu kerjaan ya kita banyaklah kumpul dengan keluarga. Dan mungkin ada manfaatnya di samping itu kita yang tadinya sibuk ya. Yang kemarin-kemarin kita sibuk, pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang pagi, kan ketemu sama anak.
jarang ketemu sama kita berangkat anak masih belum tidur, kita pulang anak udah tidur. Iya. Kapan ketemunya kan gitu. Mungkin ini ada manfaatnya buat kita juga. Hikmahnya. Yang tadinya jarang ada berkumpul bisa berkumpul. Tapi kembali lagi usaha. Iya. Ini sampai mandek kan gitu. Nah ini Bang, selama menjalani karir sebagai pelawak atau komedian, apa aja Bang keinginan Abang yang udah tercapai sama yang belum tercapai? Ya selama ini yang udah tercapai dulu, terutama kita pengen bangun kontrakan. Walaupun belum banyak, alhamdulillah udah ada 3 pintu. Alhamdulillah. Ya udah ada, berkat kita prihatin lah, minimal prihatin. Kita kalau punya duit selagi begini, maaf, jangan buat yang enggak tuh. Karena apa? Gue bilang tadi, artis ini nggak ada pensiunnya. Suatu saat kita nggak dipakai lagi, apa peninggalan kita? Apa hasil kita kerja? Kebolehannya kan gitu. Kalau kita lagi begini, ayo bangun usaha apa yang kita mampu, yang nggak basi kasarnya. Iya. Kontrakan, invest tanah makin lama bukan makin berkurang tuh harga, kan gitu. Itu satu. Kedua, selama ini waktunya pengenan yaitu satu, karena mertua dua-duanya udah berangkat haji. Kita pengen, alhamdulillah dengan izin Allah, Amin. sampai Alhamdulillah ya. gitu, iya. Ya mudah-mudahan kita bantu doanya juga yang tadinya 3 pintu jadi 30 pintu. Amin, amin ya Rob, amin mudah-mudahan. Yang tercapai terserah maunya apa. Nah, kan keinginan beda-beda. bener. Nah, ini penting kalau ini maaf nih, bukan cuman buat orang lain, keluarga gue terutama, kayak si Pula anak gue. Kalau pengen berumah tangga, maaf, kerjain mapan dulu. Setelah mapan, pengen berumah tangga, pikirin rumah, beli. Walaupun cuma 80 meter, 100 meter apalagi, bangun rumah. Jadi suatu saat kita habis saklar, udah punya bini, pindah dah Tuh. ke rumah yang baru. Nah begitu baru mantep. Tuh. Dengerin. Nah kalau belum mampu nggak apa-apa, ngontrak dulu. Kontrak dulu. Tuh. Tapi dalam kita kerja pikirin tuh. Pikirin tuh. Jangan ngontrak keenakan lah, bablas lo. Nah gitu. Jadi karena gue sendiri prinsip gue begitu. Lagi mau merit, sebelum merit kerja mapan, kita beli tanah. Dulu kan tanah masih murah. Nah, gitu. Bangunan juga harganya masih murah-murah. Yang ditipar gue beli tanah tuh 300 meter, gue pasang abis 300 meter, gue bangun rumah. Alhamdulillah. Selesai nikah segala macam, pindah ke rumah. Tapi nggak jauh dari orang tua. Gitu kan. Itu jadi anak gua gue tempelin seperti itu, gue suruh seperti itu. Jangan mengandalkan orang tua. Orang tua cuma bisa bantu, tapi selebihnya itu anaknya kalau punya penghasilan dulu. Apa sih tanggapan Abang soal anak nih Bang nih? Anak Abang yang banyak dibicarain nih Bang. Biasa kalau warganet tentang parasnya yang kayak bule-bule gitu lah. Yang ganteng ya kan. Iya sebenarnya itu gimana Bang? Ini ya begini ya. Jadi kita juga nggak menyangka seperti itu ya. Karena kita bersyukur aja lah. Saya punya anak seperti itu. Ya alhamdulillah. Dia juga saya nggak mimpi gitu ya. Punya anak seperti itu sebenarnya sih nggak kalau orang kata Betawi orang nggak sepira, nggak nyangka lah kasarnya, bukan kalau sepira nggak ngerti lu ya, nggak nyangka gitu. Kalau orang Betawi kan sepira namanya, ya bukan spiro bukan. Jadi pas setelah lama-lama dia kerja tuh kan lagi rame-ramenya nih, ya mirip ini kan ya. Suatu saat anak kita nganter temennya untuk syuting GGS di sini nih di Keranggan. Anak kita nganter. Kenapa anak kita yang main? Yang diantar kagak. Gua wah mirip Aliando, ada Aliando di situ. Kru biasa mulutnya, wah ada Aliando KW gitu. Aliando udah batut. Udah. Nah kebetulan unit itu teman kita. Gua bilang ya nih ada yang mau ngomong Maya, kata dia dulu unit di Gerhana. Siapa orangnya? Sini nih gitu. Mana orangnya? Ngomong kita. Ngapa? Cang, anaknya suruh main. Lu main-main aja wah gitu. Urusannya bagaimana dulu gitu aja kan. Ini mau urusan ke pertama mah. Udah Cang tenang mulu. Ini gue udah tenang banget gue gitu. Udah kita omongin bablas, sholat, main dia. Di situ mirip Aliando. Kalau di jajarin sama gue juga hampir mirip Mas. Iya. Mirip Mirip di kuping. Mirip kupingnya.
Masuk lagi ke si TV apa? William ya. TV William dulu pernah booming juga itu. Yang kita tahu emang boomingnya gue si Aliando. Gitu. Ya memang anak saya itu ngenurunin pos saya yang paling nomor 3. Bersih tinggi, tingginya ke bapak saya. Gitu, dia paling tinggi. Iya banyak yang komen tuh. Saya baca di artikel juga. Wah, mirip Stephen William. Nah, ini banyak. Awalnya si Aliando dulu dia. Aliando kedua sampai banyak panggilan ke TV tetap kita dukung, kita bantu, kita dampingin. Banyak lah dia masuk jadi bintang tamu di Brownies, bintang tamu di ini talk show, bintang tamu di macam-macam dah. Untuk ya menguak lah kasarnya seorang pelawak punya anak ganteng gitu. Kan sampai masuk Parto. Ya kan Eko, Doyok, banyak lah yang punya anak cantik, punya anak ganteng gitu. Ya gue sebenarnya banyak orang pada, oh bang nggak mirip sama bapaknya, gue biarin, gue menerima aja udah. Gitu. Pertama kali bang, honor yang pertama kali abang dapat berapa sih kalau boleh tahu? Ya gimana ya, gue jadi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Aduh ntar jadi sedih gue nya, sedih lagi baik. Ya begini ya, kita kalau saya pribadi awal-awalnya kita kalau pengen masuk ke dunia gituan film lah kasarnya, kita jangan lihat duitnya dulu ya. Kalau kita baru nih kerjaan kita dulu kita tampilin, kebiasaan kita dulu dan kemampuan kita tunjukin, duit ngikutin gitu ya. Nah kalau saya waktu itu jujur nggak tinggi di Gerhana. Tahun berapa itu? Pertama kali awal? Kalau nggak salah ya 98 kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih ya. Kalau mudah-mudahan sih salah. Itu tahun 98 di bawah 1 juta. Itu udah gede banget. Ya, iya, itu gede banget. Ya sampai rating naik, semua naik, kita minta penambahan secara baik, ditambahin gitu. Jadi kita bertahap lah gitu. Pokok utama kalau buat saya, prinsip saya pribadi, kita jangan dilihat duitnya, kerja dulu, tampilin kemampuan kita, tunjukin. Yang nilai bukan diri kita, tapi orang lain yang nilai. Bagus enggaknya kita main, orang lain yang nilai. Kalau kita nilai sendiri main enak bisa dong. Wah gue main bagus tuh, wah bisa gue kayak orang-orang. Ini orang lain. Tuh doi, jangan apa-apa budget mulu, Nah, budget jadi, berapa? budget duit ngikutin. Gitu. Budget. Yang penting kemampuan dan kebiasaan kita tunjukin dulu nih. Kita bisa ini tunjukin. Nanti bos, sutradara segala macam, wah dia bagus nih. Bisa nih. Penilaian itu bukan diri kita tapi orang lain yang nilai gitu. Tuh. Ya. Ngelawak sama. Ini lagi sibuk nyari endorsan nih. Syuting sama. Terutama maaf nih bagi teman-teman yang udah agak dikenal ya. Sama fan jangan sombong. Ya, sama penggemar jangan sombong. Karena kita besar bukan karena diri sendiri, besar karena mereka. Kita sombong sama fan bahaya. Bang, kalau boleh tahu bang. Lu tahu mulu. Kalau boleh tahu mulu. Hobi nih. Dari lain boleh tahu mulu. Hobi. Enggak lain apa? Hobi, soalnya kepo nih. Biasanya kan kalau netizen kan kepo ya kan. Gue belajar dari netizen. Hobi apa aja sih bang yang sedang ditekuni sekarang? Hobi mah banyak ya. Hobi itu banyak. Terutama yang sekarang lagi gue geluti, yang hobi gue tuh miara burung. Burung lakbet dan murai. Nah, itu hobi. Selain hobi burung ada lagi. Mau tahu? Apa tuh? Nih, tuh. Wih. Alright. Tuh. Pandan. Mantap. Ini ada silsilah ya, ada ceritanya ini pandan ini. Dulu orang bilang zamannya Pitung, tahu kan? Pitung. Itu kan yang pakai cuma orang-orang Jawara dan Centeng. Kalau orang Betawi bilang Centeng ya. Ini ciri khas pakaian orang Betawi. Walaupun cuma satu, udah harus punya ciri khas. Karena ini punyanya orang Betawi, pandan. Sekarang ini lagi dibikin grup atau komunitas di daerah Tangerang, Bandung, Surabaya, Depok, Bogor sampai ke Bali. Ini ada komunitasnya. Ada komunitasnya gitu. Jadi ciri khas pemakaian orang Betawi gitu. Bangun Jawara apalagi kan sih yang Latin gitu. Enggak agak kurang gimana gitu kalau mau batu. Nggak kurang suka. Tapi pas ini aja boleh dikasih nih. Oh iya. Enggak apa. Oh iya. Sombong dikit nih, sombong Itu dikit. jatuhnya akik. Ini akik. Akik. Beda.
akik dengan batu pandan beda. Beda ya? Beda. Kalau akik kayak bacan. Itu akik. Akik kayak Sungai Dare akik. Virus akik. Aki-aki itu Pak. Lu mau jebak gua? Ayo sama gua ayo. Pengen lawak sama gua. Nah, itu. Jadi ini ciri khas ya gitu. Koleksi apa aja Bang yang udah dimilikin? Nah, itu yang gua bilang tadi, batu, terus burung. Udah, itu doang. Kalau si gua mah burung sama burung kan biar kita istilahnya di hiburan lah. Kalau dia lagi ngoceh-ngoceh kan enak. Biar berisik gua resep gitu. Kalau si batu pandan itu banyak karena setiap bulan dia mengadakan milad. Tentang komedi era sekarang sama era dulu itu bedanya apa sih menurut Pak Haji Mastur? Cakep pertanyaan nih, cakep ya. Kalau di zaman gua sama zaman sekarang tetap jauh banget bedanya. Kalau zaman gue itu yang namanya kita ngelawak bener-bener ngelawak ya. Natural ya? Natural tanpa ada paksaan. Jadi kita ngelawak kalau dipaksa jatuhnya kurang bagus. Kalau kata anak sekarang garing ya. Garing. Jadi kita benar-benar natural kita ngelawak. Sesuai konsep. Ingat kalau ngelawak itu harus pakai konsep dan harus tahu misi. Betul. Terutama misi ya. Jangan kita ngelawak aja, harus ada misinya. Ya kalau kita ngelawak aja ada ceritanya. Betul. Ntar begini ya. Kan gitu kan. Itu namanya misi. Nah, satu kita natural mainnya. Tanpa ada, kalau nggak lucu jangan dibuat-buat. Nggak bagus. Kan yang namanya penonton. Jangan salah, penonton yang sekarang pinter-pinter. Zaman dulu gue seperti itu. Jadi natural mainnya. Nah, kalau sekarang beda pelawak sekarang. Maksain. Nggak lucu dilucu-lucuin. Nggak bisa, gimana sih? Main fisik. Nah, maaf di zaman gua ngelawak nggak ada main fisik. Nggak ada. Karena apa ya, walaupun kita ngelawak, maaf, lawan main kita usianya udah tua. Ya, contohnya almarhum Haji Bodong, Haji Bokir, udah tua kan. Nah, di sini kita punya etika. Ngelawak itu harus punya etika walaupun ngelawak. Ya, apalagi yang mainnya bareng sama orang usianya udah tua. Nah, kita juga punya etika, ada batas-batasannya. Sewaktu kita di luar, sama waktu kita manggung. Nah, etika tetap kita jaga, attitude-nya. Hargailah dia itu, apalagi di senior. Kan gitu. Kita main biasa aja, jangan terlalu vulgar, jangan terlalu kasar. Apalagi main fisik, wah itu bahaya. Kan masih banyak akal lain, cara lain banyak. Kalau nggak tahu trik kan jangan ngikut. Bahaya itu. Kan gitu. Kayaknya udah kejadian waktu itu, gitu. Nggak sebut dah. Iya. Ya kan? Itu dia nggak tahu triknya. Kita mau mengadakan seperti itu harus ngomong dulu. Tuh. Ya. Kalaupun dia nggak ngomong, dia tahu nih. Wah Haji ntar ya. Oke siap, udah paham kita. Ngerti lah ya. Ngerti. Kalau kita nggak ngerti jangan main betot aja. Ninggangnya bagus kagak, rame kagak, jadi masalah. Iya. Itu ya. Jadi ngelawak itu satu fisik jangan. Kasar jangan, yang berbau-bau vulgar jangan. Ya. Masih banyak cara lain. Kalau kata Abang di Madra mah banyak akal yang lain emang nggak ada. Makanya jadi pelawak itu nggak gampang. Ini yang dipakai. Jangan Gitu. salah, Susah ngelawak tuh nggak gampang. Bikin kan? orang ketawa tuh susah. Wah, gua pernah ngelawak orang apa yang nggak ketawa pisan, sampai puyeng kepala gua. Lah iya, orang ngelawaknya di bar. Puyeng gua. Dia mah tawa apa tahu? Ya itu kan. Yang ngelawak udah pernah gua mah berapa kali itu ngelawak di bar. Bang, kita ada cara ngelawak di mana? Di bar. Buset, gua mau ngomong apa di bar? Ya di bar mah kita tahu dah lah. Lawakannya biasa lah, lokasi begitu mah kita gitu. Kita udah paham. Makanya seorang pelawak itu harus tahu tempat dan harus tahu misi. Jadi tujuannya apa? Karena kita ngelawak, sebelum kita ngelawak kita tanya nih, Pak saya diundang untuk misinya apa? Kan banyak, apa orang hajatan, hitanan, tahun baru, ulang tahun. Nah itu yang kita bahas tuh. Mau di depan boleh, mau di tengah boleh, mau di akhir boleh. Misi terutama kalau ngelawak. Jangan main ngelawak aja. Orang bingung terus tujuannya lu ngapain sih ngelawak? Lucu emang. Tapi misinya apa? Tujuannya kemana? Nah, itu jangan kayak orang mabuk ngelawak apa yang disebutin. Iya nggak jelas. Kuncinya pelawak itu harus satu jangan main fisik, kedua jangan kasar, ya
ketiga jangan vulgar. Gitu. Ngerti nggak vulgar lo? Vulgar ngerti Ngerti nggak lo? Nah, itu bahasa halus. Ya. Itu jadi seorang pelawak tuh nggak gampang gue bilangin. Ya. Oh, Bang, ada yang mau ditanyain nggak? Lagi, Tuh. lu orang lama lu sama gua. Lama di calling. Lama nggak di calling? Iya, lama nggak di calling. Ada denger suka tausiah juga. Selain melawak itu buat batu loncatan atau emang udah profesi sekarang, Pak? Gue belum pernah ngeliat batu diloncatin. Ada juga lemparin. Ya alhamdulillah ya, yang gue rasain selama pulang dari umroh dan haji itu, sekali lagi gue terima kasih banyak sama guru. Ya guru saya semuanya lah terima kasih, bukan satu-satu, tapi saya bisanya diajak tausiah itu melalui wasilah dari Pak Kiai Haji Jakim Mirja. Dia yang membawa saya awal-awalnya, yang membimbing saya sampai alhamdulillah melebar kemana-mana. Jadi dengan ajaran guru-guru kita pakai, ya kita pelajari. Jujur kalau saya orangnya rewel, karena ada peribahasa kata bang saya, nggak tahu nanya nggak bisa belajar. Betul. Nah itu yang saya pakai. Jadi kita kalau nggak tahu mendingan nanya daripada kita nggak tahu so tahu, Ya, repot benar. urusannya. Betul. Apalagi masalah agama. Betul. Nah gitu. Seorang seniman itu maaf jangan dianggap rendah. Kebanyakan orang lihat bang orang panggung lu bisa apa? Belum tentu, tergantung manusianya. Kalau mau belajar ya bisa pasti. Kayak saya nih walaupun begini, saya belajar bisa. Nah, itu. Jadi seorang seniman itu juga alhamdulillah sekarang udah berkecimpung di dunia dakwah. Bukan orang seniman Betawi aja, sampai teman-teman pelawak juga udah pada turun. Ya mungkin tahu dah, nggak usah disebut siapa orang-orangnya terjun di dunia dakwah ya. Jadi wasilah daripada Kiai Jakim Mirja, saya terima kasih banyak udah dibantu dengan bimbingannya, dikasih pengarahan-pengarahan sampai meluas ke sahabat-sahabatnya, ke teman-temannya, para kiai, para ustadz, para habaib. Terima kasih banyak sudah dibimbing. Nah, gitu. Tuh, Doi. Nggak tahu nanya. Nggak bisa belajar. Nggak bisa belajar. Kadang orang jam sekarang nggak bisa tapi so tahu. Oh iya nggak bisa sebisa, nggak tahu so tahu. Bahaya. Nih. Bahaya, maaf aja. Iya, Maaf. lu tapi kemari kan. maaf tapi nunjukin bibir. Kadang kan manusia tuh zaman sekarang asal jeplak gitu. Sekarang kita bicara hati-hati. Kalau orang tua dulu bilang kita bicara yang nggak bener, apalagi humor begini, suatu doa. Jadi kita jangan sampai salah ngomong. Ya ucapan itu adalah doa kan. Doa. Nah itu hati-hati. Walaupun bicara kita pikirin dulu dah. Hati-hati. Itu bisa ya namanya ya kalau kata pas lagi ngomong begitu malaikat lewat lo dicatat lo. Dikabul mau ngomong apa kita. Nah, kita ngomong bahasa yang baik-baik aja. Kalau nggak berani, kalau kira-kira kita nggak sanggup jangan ngomong. Jadi bahaya buat diri kita. Nilainya ke diri kita kan. Karena ucapan itu adalah doa. Selama ini, nah untuk sementara ini bukan untuk sementara, seterusnya ngomong yang baik-baik. Itu aja ya. Apalagi kita doain orang yang doa. Nah ini doa nih. Boleh nggak? Boleh dong. Doain orang itu akan berbalik ke diri kita. Contoh, Mas Dwi mudah-mudahan panjang umur. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Kan gitu. Semoga diberkahkan rezekinya. Amin. Itu doain Mas Dwi nanti berbalik ke kita. Yang lain doain Mas. Lah sama. Ini kan rame-rame. Untuk pribadi maksudnya. Ya gue doain dia nih. Nanti kan berbalik walaupun nggak tahu. Kalau bisa kita doain sama orang yang nggak tahu. Itu yang akan dikabul. Kita doain dia nih. Dia nggak tahu kan gue doain. Dikabul. Itu yang mustajab. Berarti nggak manjur ke dia? Enggak, doa itu manjurnya orang yang kita doain nggak tahu. Ngerti lu? Diam-diam gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Lah iya, gue doain lu nih, lu nggak tahu kan? Gue doain tuh. Gue mustajab itu kabul. Berbalik nanti ke kita. Lu dapet, gue dapet. Begitu Mas Dwi. Nah gitu. Jadi kita doain yang mustajab itu doain orang yang nggak tahu kita doain. Jadi kalau sekarang lebih banyak callingan untuk dakwah atau callingan untuk melawak? Sementara ini callingan dakwah. Oh dakwah. Kalau lawak kan tahu sendiri. Yang hajatan siapa? Kalaupun ada juga nggak berani. Paling dia berani nanggap otek di dalam tenda. Nggak bisa di luar kayak dulu-dulu. Gitu. Jadi dulu masih palang pintu lah apa masih enak bisa. Ya. Itu sebagian tergantung daerahnya.
nggak semuanya sama, tergantung daerahnya. Nah kalau dakwah ini kan alhamdulillah dengan wasilah kita bisa kenal kiai, ustadz, habaib, ya bulan Maulud, bulan Isra Mi'raj diundang, diajak untuk mengisi. Karena apa tujuan pelawak itu mendampingi ustadz, kiai ya untuk menghibur para jamaah jangan pada ngantuk. Jadi dikasih humor, dikasih lawakan. Tapi seorang pelawak ini, seorang seniman ini jangan sampai nggak tahu apa-apa. Harus bisa. Minimal ya assalamualaikum lo kagak bisa. Mukadimahnya harus ada sedikit-sedikit. Nah kesana mengelawak silakan, tapi tetap nasihat dan penyampaian yang baik gitu. Oh, inget tuh. Ngomong jangan asal jeplak. Hati-hati ngomong. Ucapan itu adalah doa ya. Kayak ada lagi tuh berita yang lagi viral ya. Iya enggak? Iya, masa ajan disamain nama anjing. Wah. Itu menurut Pak Haji Mastur tanggapan nih sebagai public figure. Ya. Dengan adanya Iya sebenarnya kan statement seperti itu. Iya sebenarnya ya kalau masalah gitu ya gimana ya kalau kita lihat tanggapan pribadi abang nih gimana tuh? Ya kalau menurut saya sih nggak bagus lah gitu karena ya namanya ajan kan waktunya sama berbarengan ya asar masa Johor masa di sana ajan di sini kagak kalau udah waktunya mau gimana kan gitu ya nggak mungkin kalau yang punya speaker punya tuh diem kan pasti digunain. Itu kategorinya itu main jeplak aja tuh lagi ya. Main jeplak aja. Nanti digunain, nggak mungkin nggak digunain dia buat apa punya speaker. Jadi misalkan ada 2 waktu callingan bareng. Milih callingan dakwah apa milih callingan melawak? Yang pertama dulu yang mana nih? Ente menanyain yang callingan dakwah apa melawak? Bareng misalkan. Bareng. Masa callingnya bareng-barengan? Nah, kebanyakan orang salah kaprah. Maaf larinya kemari. Nah, kalau gue prinsip gue lain, ini mah masing-masing ya terserah. Ini kalau prinsip gue lain. Kita lihat yang calling pertama dulu siapa? Yang duluan ya. Yang duluan. Lawak apa dakwah? Nah kalau memang berbarengan, nih yang kedua mau nggak ditunggu nih? Kalau gue walaupun kecil nih dakwah, gue ambil karena dia pertama. Ngelawak gede nih, tetap dia belakangan. Kalau mau silakan, nggak mau ya nggak apa-apa. Ada adab, ada aturannya. Nah, jadi kita punya etikanya. Nah, jadi gue nggak mandang maaf, duit masih apa sih orang nggak perlu. Iya, tapi kita urusan bicaranya, urusan ya. Betul. Ya kan? Lu milihnya ngalir terus apa yang meskalin? Jalan tuh air, pas keluar tek habis. Tapi kecil kalau ngalir kan akan sama harganya nilai yang kedua. Ya kan gitu. Kalau gue prinsipnya begitu. Jadi walaupun barengan tetap kita komunikasi, Pak saya nggak bisa kalau berbarengan begini karena saya ngisi dakwah di Anu dulu. Ini Bapak di mana di Anu? Kira-kira kekejar nggak Pak? Nggak abang masa datang aja. Wah saya nggak bisa begitu Pak. Saya nggak enak sama jamaah saya. Atau saya nggak bisa Pak jaraknya kan jauh Pak dari ujung ke ujung. Kalau dimaksa nggak jadi masalah. Nggak apa-apa ya Pak ya. Bapak maksa sama saya nih. Walaupun saya telat setengah jam paling lama, paling cepat 5 menit 10 menit, seumpamanya 25 menit dah. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa bang, udah kita jalanin. Yang penting yang pertama dulu kita kerjain gitu. Walaupun maaf budgetnya yang pertama nih misalnya 3 perak, yang kedua lawak semuanya 10 perak. Saya nggak akan tinggal ini yang 3 perak. Kita duluin karena dia pertama. Biar kota gede banget, belakangan. Ya kalau mau syukur nggak jadi masalah. Lari lagi apa kita? Mungkin belum rezeki. Terutama apa? Bersyukur jangan kurang-kurang itu. Orang bersyukur akan Allah tambah rezekinya. Itu Pak. Mau nanya lagi ya? Ayo, Mas Idoy. Lu namanya Idoy. Gak apa-apa nanya aja. Gak apa-apa, kan lu masih Doy. bujangan. Gak apa-apa kan di apa sini. lu mencari pacar apa menjadi gimana? Gak Di apa-apa. sini nih program ngoblak. Ngobrol blak-blakan. Gak apa-apa. Jadi apa yang harus diobrolin. Iya. Nggak usah takut lu belajar pinter. Tuh. Ya. Belajar bisa nanya, belajar dewasa terutama. Umur berapa tahun? Nah, belajar dewasa. Kebanyakan orang kan bisa ngomong itu dianggapnya umur boleh muda tapi pemikiran tua. Banyak lah apa-apa. Gue gini-gini dari media news. Oh, Nyusahin. iya. Gue tambahin bener. Nyusahin bener. Ayo nanya aja. Nanya deh.
nggak apa-apa. Ah, masalah gue punya harapan lu sekarang masa depan lu apa? Gue tanya. Oh. Ke depannya kan gue yang nanya dah. Ke depannya lu harapan lu apa? Masa depan lu, cita-cita lu apa? Cita-cita lu ke depannya Untuk apa? Pengen jadi apa? mau jadi apa? Pilot, mau jadi apa? Orang kan nggak mungkin nggak punya cita-cita. Jadi orang sukses. Nah, orang sukses berat. Orang areng tuh. Orang-orangan. Menjadi orang sukses itu berat. Harus belajar dari bawah dulu. Dari nol dulu. Tapi lu harus sesuai dengan bidang lu. Bidang lu apa? Yang lu mampu. Gitu. Bisa jadi kesuksesan. Itu pun harus rajin. Apa lu di bagian pertanian, apa lu di bidang elektronik, apa lu di bidang mesin. Sekarang lu yang mampu di bidang apa? Yang lu kuasain yang selama ini. Ah, itu matengin. Abis matengin lu goreng. Abis matengin lu makan dah. Ya. Jadi kalau di komputer itu lu harus banyak belajar. Sekarang lu mampunya cuma sampai separohnya. Lu pengen bisa lagi nanya. Kalau gue bilang nggak tahu nanya nggak bisa belajar. Itu kuncinya. Harus banyak-banyak nanya. Iya, nanya jangan nanya yang lain. Jangan nanya mulu tapi. Jangan nanya yang lain, tapi lu nanya sama yang sesuai dengan kemampuan lu di bidang lu komputer nih. Tapi jangan nanya mulu capek. Nanya mulu ntar. Jadi sekali nanya udah paham gitu. Jangan kita maaf ya nggak bisa tuh dibilangin bisa, sedangkan lu nggak nerima, nggak paham, jangan. Wah saya nggak belum paham nih, nggak akan diomelin orang nanya, bener. Kalau main bisa kok malu diginiin sama orang udah anak pengen pinter, Iya. pengen maju, nggak akan diomel sama yang nanya. Nih Bang Haji, pesan-pesan moral buat anak muda di luar sana biar kedepannya yang tadinya males-malesan, yang tadinya nggak punya harapan untuk bisa kedepannya jadi orang sukses dan jaya lah gitu. Nah kita kembali lagi tadi ke teman ke kru ente. Jadi pesan-pesan buat anak-anak muda di zaman sekarang kita ya janganlah kita bergaul yang nggak bener. Bergaul yang bener, terus hati-hati kalau bergaul jangan terlalu berlebihan. Ya, terus kalau memang teman-teman nih anak-anak muda punya kemampuan, ayo digunain kemampuannya, dikembangin ya. Dikembangkan ya kemampuannya apa di bidang mesin dia ngambil kuliahnya, sekolahnya apa di bidang elektronik, ada komputer ya, IT segala macem, sampai di bidang mesin itu lu gunain. Jangan malas-malesan kalau pengen jadi orang sukses. Itu kuncinya rajin. Jangan mengandalkan gue malas. Habis sudah. Kalau malas mah semua itu dengan nawa itu, dengan keyakinan. Gue harus maju, gue harus bisa. Ya, tapi dijalanin. Jangan ngomong dong gue pengen bisa. Gue harus maju. Ya maju mah tiap hari gue maju. Kalau keluar maju kan. Nah, gitu. Tapi di maju ini sistemnya gue pengen. Nah, kuncinya ada. Contoh, seorang produser nggak usah jauh-jauh, sutradara dah. Gue pengen bisa kayak dia. Masa dia bisa gue kagak? Itu kuncinya. Tapi dengan catatan belajar. Nanya itu baru jadi orang sukses. Dari tadi ada yang gini-gini mulu nih. Habis. Gini-gini mulu. Habis. Oh. Mau nanya apa habis? Oh, habis. Closing. Closing ya. Aja cari Pak Haji. Apa? Dulu cita-cita Pak Haji jadi apa? Dulu masih kecil kan pasti pengen jadi cita-cita. Ya namanya masih kecil udah macam-macam, udah campur baur, ada pengen jadi dokter, pengen jadi Foto model, fotografer, udah pengen Nah, ini balik lagi Pak Haji ke Idoy. Apa? Sempet iklan sampo ya dulu ya? Iya, sampo anjing. Kalau nyabrak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Di sini kan ngoblak, ya kan? Ngobrol belak-belakan. Jangan sampo anjing. Gua pengen bilang sampo bubuk udah keduluan sama. Ya. Jadi istilahnya kalau pengen cita-cita banyak ya. Sebenarnya dari kecil tuh banyak, tapi setelah kita makin lama kan makin dewasa pasti yang kita omongin dulu pasti berubah dong. Berubah, betul. Ditambah lagi memang keturunan kita atau keturunan saya ini keturunan seniman nggak mungkin kan kita ngambil. Pernah saya dulu
ngalamin kerja di pabrik. Di pabrik? Iya, pernah di pabrik waktu itu masih kontrak ya, belum jadi karyawan. Kagak kuat mas, nggak betah. Jadi kita pengennya manggung aja udah, gitu. Jadi tetap memang kita darah seni, kemanapun juga pasti ke situ lagi. Karena apa? Suasananya beda. Kalau di pabrik kan ketemu dia lagi orangnya, lagi dia orangnya nggak pernah ganti orang, nggak pindah suasana gitu ya. Kan seni-seni juga. Monoton ya. Nah, jadi kalau buat cita-cita sih, ya kita di satu, saya dari dulu pengen menyutradarain aja. Oke, Bang Haji, terima kasih udah bisa datang ke istananya. Istana gubuk gitu Bang kan, Haji istana. udah boleh berkunjung nih sama tim-timnya saya. Semoga harapan kita cuman bisa bantu doa ya. Amin. Moga-moga dilancarkan segala urusannya. Amin. Mudah-mudahan kita satu frame. Amin, itu nggak apa-apa, siap. Intinya apa? Channel YouTube siapa nih? Bang Haji. Oh iya. Oke. Nah, nih ngomong-ngomong, Bang Haji kan pasti punya channel YouTube nih. Punya. Boleh langsung kasih tahu ke teman-teman biar di subscribe. Nah, ini sebelum kita ke YouTube, saya mau ngomong juga. Jadi kita semua ini kita saling doa aja sama-sama. Amin. Terutama ingat banyak-banyak silaturahim. Kita silaturahim itu jangan mikirin jauhnya ya. Setiap ada undangan apapun, baik saudara, tetangga, apapun ada acara kita datang, itu memperpanjang umur, melancarkan rezeki ya. Silaturahim itu tujuannya. Ya, mudah-mudahan saya terima kasih banyak udah dihadiri dengan Mas Dwi dan kru udah datang ke gubuk saya. Kita doa semoga kita ini selalu diberi kesehatan panjang umur, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan umur kita semuanya. Mudah-mudahan kita doa supaya pada sukses lah. Amin. Dan masalah YouTube saya kan ini selama ini lagi off ya. Tapi kalau Mas Dwi minta dibantu, monggo, saya terima kasih banyak. Ya, namanya YouTube saya Bang Mastur Channel. Bang Mastur Channel Ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Tuh. Aha. Ya. Walaupun lagi off tetap masih jalan ya. Mudah-mudahan saya bisa satu PT nih sama Mas Dwi. Amin. Kita dan juga YouTube-nya Putri Cinema Picture. Putri Cinema Picture ini tambah maju, tambah sukses, tambah disenangi oleh penonton, pemirsa, dan konten-kontennya mudah-mudahan disukai orang banyak. Amin. Dan juga bos kita, Ibu apa? Solihat dan Bapak Sandy. Oh, Bapak Solihat, Bapak, Ibu Solihat dan Bapak Sandy. Iya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Dan selalu diberi kesehatan panjang umur. Dan anak-anak menjadi anak yang sukses semuanya. Ya, itu aja. Oke, buat teman-teman sampai di sini dulu di acara podcast Ngoblak. Sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Oke? Di Putri Cinema Picture. Oke. Dah. Oke, sip. Kalau menurut saya, Pak Haji Mastur ya orangnya kayak gitu adanya. Di rumah juga. Enggak. Iya. Makanya anaknya nggak pernah itu sama dia. Orang dibicarain mulu. Suka-dukanya. Banyakan sukanya sih sebenarnya. Dia orangnya lucu. Jadi kalau apa-apa, kalau kita lagi kesel banget, tapi dia malah bercanda, jadi kan ketawa. Saya kan orangnya nggak nahan tawa. Kalau di panggung aja, orang-orang yang itu saya yang tawa duluan. Enggak, malah saya seneng. Berarti kan suami saya banyak yang ngefans. Orangnya pernah mau serius. Saya benci, bercanda mulu ya. Tapi kalau giliran dia dibicarain ya dia marah deh. Harapan saya semoga karirnya sukses, diangkat derajatnya,
sayang sama istri sama anak-anak, udah sehat dah yang penting.